Indonesia memiliki banyak provinsi yang tersebar di berbagai pulau. Salah satu provinsi yang terbesar adalah Papua. Provinsi ini letaknya di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur dari Indonesia. Luas Papua sebesar 808.105 km persegi membuatnya menjadi pulau terbesar kedua di dunia dan pulau terbesar di Indonesia. Karakteristik budaya di Papua sangat unik. Dilihat dari menyatunya pola kepercayaan agama tradisional yang menyerap ke semua aspek kehidupan rakyat Papua. Masyarakat Papua memiliki pandangan mengenai dunia integral yang hubungannya erat antara satu sama lain. Antar dunia materi dan spiritual, sekuler dan sakral dan berfungsi berbarengan. Suku asli Papua terdiri dari 25 kelompok suku dan memiliki bahasa yang berbeda-beda setiap kelompok. Penduduk Papua dapat dibagi dalam kelompok besar dilihat dari mata pencahariannya, yaitu Papua pegunungan atau pedalaman, dataran tinggi, rendah dan pesisir. Tatanan masyarakat Papua terdiri dari banyak kelompok atau suku yang masing-masing memiliki peraturan dan adat yang berbeda. Bisa dikatakan bahwa kehidupan masyarakat Papua masih sangat tradisional, terutama untuk suku-suku pedalaman. Mereka sangat menjaga masuknya dunia luar dan beberapa masih merasa terancam oleh keberadaan pendatang baru. Oleh karena itu mereka selalu memiliki senjata yang khas digunakan untuk membela diri berupa pisau belati terbuat dari tulang burung kasuari yang dihiasi bulunya pada bagian hulu belati tersebut. Selain itu mereka juga memiliki busur dan panah. Kebrutalan perang antar suku yang berlangsung di Papua kerap menjadi tajuk utama berita dan menyebabkan banyak korban berjatuhan. Berikut 5 faktor yang kadang menjadi pemicu terjadinya perang antar suku di Papua. Namun sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe TV Indo agar tidak ketinggalan info menarik dan berita terupdate. Budaya pembalasan dendam. Tindakan balas dendam bisa berawal dari beberapa kejadian atau faktor tertentu. Salah satunya adalah keinginan melampiaskan amarah kepada pihak lain. Di sana hukum rimba masih berlaku, berupa pembalasan nyawa dengan nyawa, membalas kematian dengan kematian. Ini adalah faktor utama yang memicu pecahnya perang antar suku di Papua dan sulit untuk dihilangkan karena sudah merupakan suatu lingkaran yang sulit terputus. Balas dendam dalam budaya mereka sudah menjadi suatu hal yang sangat wajar berkaitan dengan nilai-nilai dan budaya yang dianut para masyarakat. Persoalan-persoalan yang terjadi di Papua pada akhirnya harus dibayar mahal oleh kelompok dan suku dengan kehilangan anggotanya. Untuk menghilangkan budaya balas dendam ini tentunya bukan hal yang mudah, karena sudah mengakar dengan kuat di dalam kebiasaan rakyat. Isu-isu tidak jelas. Banyak beredarnya isu yang tidak jelas kebenarannya dan dipercaya oleh masyarakat antar suku merupakan satu lagi penyebab perang antar suku di Papua. Contohnya, ketika terjadi pembunuhan terhadap satu orang suku A, beredar isu bahwa pembunuhnya adalah orang suku B, padahal sebenarnya tidak jelas siapa pelakunya. Walaupun berita tersebut tidak disertai bukti dan fakta yang cukup, namun warga yang sudah dikuasai kemarahan tidak akan mencari tahu dulu kebenarannya. Yang dianggap paling penting adalah pembalasan kematian tersebut kepada pihak lain, walaupun mungkin saja pihak lain itu tidak bersalah. Dari beberapa peristiwa perang antar suku, penyebabnya adalah isu yang masih termasuk isapan jempol dan tidak ada yang mencari tahu kebenaran mengenai isu tersebut lebih dulu. Situasi ini juga terkadang dimanfaatkan oleh beberapa orang oknum untuk mendapatkan keuntungan dari perang antar suku yang terjadi. Kedatangan warga baru, melimpahnya sumber kekayaan alam di Papua menyebabkan banyak orang asing dan pendatang yang berbondong-bondong memasuki Papua untuk mengadu nasib. Provinsi berjuluk Mutiara Hitam ini memiliki salah satu tambang emas terbesar di dunia yang dikelola oleh PT Freeport. Kaum pendatang yang mencari peruntungan di tanah Papua ini kerap menjadi sumber penyebab perang antar suku di Papua. Kebanyakan dari pendatang baru ini memiliki kemampuan yang di atas rata-rata para penduduk asli Papua dan juga membawa budaya serta adat dan kebiasaan yang berbeda daripada rakyat Papua tersebut. Keberadaan pendatang baru yang memiliki banyak kelebihan dari segi pendidikan, kesehatan dan lainnya dari penduduk asli membuat rakyat Papua semakin terpinggirkan dan mengalami diskriminasi.
Tingkat pendidikan rendah. Keunikan lain dari Papua adalah bentang alamnya yang masih jarang tersentuh tangan manusia, sehingga menyulitkan orang-orang untuk mencapai seluruh pelosoknya terutama di daerah pedalaman. Kondisi inilah yang menyebabkan suku-suku pedalaman tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan yang memadai, termasuk juga sarana kesehatan. Tingkat pendidikan yang rendah disinyalir juga turut menyumbang sebagai penyebab perang antar suku di Papua yang sering menjadi konflik berdarah tidak berkesudahan. Tingkat pendidikan maksimal yang diraih oleh masyarakat Papua hanya setingkat SMA, namun tidak merata. Provokasi pihak lain. Rendahnya tingkat pendidikan ini akan membuat rakyat mudah diprovokasi dan tidak mudah berpikir kritis dan panjang sebelum bertindak sehingga sangat mudah diprovokasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terutama bagi kaum muda yang masih sangat mudah dihasut karena kurangnya pengalaman hidup sehingga mengabaikan perintah tetua adat yang telah saling bersepakat dan menyatakan untuk menyudahi perang antar suku atau aksi saling berbalas dendam tersebut.